Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi tirak melingkar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hubungan roda-roda. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan roda-roda? Nah, ada 3 bagian pada hubungan roda-roda yang akan kita pelajari. Yang pertama, roda sepusat. Nah, roda sepusat ini kenapa dikatakan dia sepusat? Karena misalkan atau bayangkan dua lingkaran atau dua roda ditumpuk dengan satu titik pusat yang berada di tengah pusat lingkaran yang pertama. Ini merupakan pusat titik pusat dari dua lingkaran tersebut, sehingga lingkaran ini memiliki dua jari-jari, lingkaran besar dan lingkaran kecil, atau lingkaran satu atau lingkaran kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai kecepatan sudut. Jadi, roda yang sepusat ini memiliki kecepatan sudut yang sama. Jadi, kecepatan sudut dari roda yang sepusat ini dengan titik pusat yang sama adalah sama. Nah, sama. Jadi, kapanpun dan secepat apapun kecepatan putar di sini, maka kecepatan sudut roda tersebut akan sama. Kemudian, bagaimana dengan kecepatan linearnya? Nah, kecepatan linearnya akan berbeda. Bagaimana dengan kecepatan yang berada di sini dan berada di sini? Tentu dia akan berbeda. Nah, sehingga diperoleh rumus yaitu V1 banding R1, V2 banding R2. Sehingga jika ditanyakan berapa besar kecepatan linear dari lingkaran yang kedua, nah, kita gunakan langsung dengan rumus perbandingan, sehingga kita bisa menentukan V1 dan V2-nya. Yang kedua, roda bersinggungan. Nah, roda bersinggungan ini terdapat juga dua roda yang saling bersinggungan, terdapat pada titik yang saling bersinggungan. Nah, misalkan roda yang pertama atau lingkaran yang pertama berputar searah jarum jam, maka roda yang kedua akan bergerak dengan berlawanan arah jarum jam karena ada titik yang bersinggungan di sini. Nah, bagaimana dengan kondisi kecepatan linear dan kecepatan sudutnya? Nah, kecepatan linear yang berada pada roda yang bersinggungan maka akan sama. Jika pada roda bersinggungan V linearnya sama, namun yang di roda sepusat yang sama adalah kecepatan sudutnya. Kemudian apa yang berbeda di sini? Nah, yang berbeda adalah kecepatan sudut dari antara kedua lingkaran tersebut. Ingat, lingkarannya adalah lingkaran 1 dan 2, yang kecil dan yang besar. Jika omega atau kecepatan sudut 1, maka kecepatan sudut 2 tidak sama. Jadi bisa dirumuskan dengan perbandingan omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Jadi jika ditanya kecepatan linear antara kedua roda yang bersinggungan, maka kecepatan linearnya adalah sama atau sama besar. Kemudian bagaimana dengan kecepatan sudutnya? Jelas yang berbeda. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah roda berantai. Nah, roda berantai ini bisa kita bayangkan seperti sepeda. Maksudnya gerigi yang ada pada sepeda, yang di belakang kecil, yang di depannya besar. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, roda yang berantai ini sama halnya dengan roda yang bersinggungan. Jika di sini berputar, roda yang pertama berputar searah jarum jam, tentu roda yang kedua juga berputar searah jarum jam. Kita bayangkan seperti mengayuh sepeda, tentu dia satu arah, sehingga kita menggunakan rumus yang sama. V1 sama dengan V2, omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan ke contoh. Nah, contoh ini seperti roda yang bersinggungan. Nah, berarti kita gunakan roda yang bersinggungan. Nah, ingat, jika kita ketemu soal ini, apa yang kita ingat? V1 dan V2 sama, atau kecepatan linear Rx dan Ry akan sama. Nah, itu dia. Namun, dalam soal itu diketahui Rx, jika diketahui jari-jari Rx sebesar 2 cm, Ry atau lingkaran besar lebih besar 6 cm. Kemudian, jika diketahui lagi kecepatan sudut dari salah satu lingkarannya adalah sebesar 2 rad per sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan sudut dari lingkaran yang Y atau lingkaran yang lebih besar. Nah, karena dia roda yang bersinggungan, maka V1 V2 sama, dan yang berbeda adalah omega 1 dan omega 2 atau omega X dan omega Y.
Tentu kita bisa gunakan rumus perbandingannya. Omega X kali Rx sama dengan omega Y kali Ry. Karena 3 ini sudah diketahui, tentu kita langsung substitusikan. Rx 2 cm. Jika kita jadikan ke meter, maka 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini dia omega X 12 rad per sekon kali 2 kali 10 pangkat min 2. Omega Y yang ditanya 6 kali 10 pangkat min 2. Sehingga bisa kita kalkulasikan semuanya. 12 kali 2, 24. 6 kali omega Y, 6 omega Y. Omega Y sama dengan 24 bagi 6. Sehingga kita peroleh 4 rad per sekon besarnya kecepatan sudut dari Ry. Nah, itu dia. Jadi intinya harus bisa kita bedakan mana yang bersinggungan dan mana yang tidak bersinggungan atau yang berantai. Nah, itu dia contoh atau sedikit contoh dari materi kita pada pagi hari ini. Bapak rasa cukup sekian. Semoga Ananda bisa memahami materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang diragukan silahkan bertanya. Dan selanjutnya silahkan Ananda cari materi-materi yang terkait mengenai gerak melingkar sehingga Ananda bisa memahami lebih jauh dari materi kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.